Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat malam wanita dikasih Tuhan. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan malam hari ini. Dan kita percaya hal-hal baik yang daripada Tuhan, itulah yang boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita semua yang ada. Karena itu di kesempatan malam hari ini, kita kembali ada di dalam program Ajaib Sabdanya Wanita. Dan saatnya kita berdoa untuk memulaikan kebersamaan kita ini. Haleluya. Bapak terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan malam hari ini. Kami bersyukur dalam anugerah Tuhan. Sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini kami boleh ada. Dan kami bersyukur di dalam kesempatan malam hari ini. Sebelum kami boleh beranjak istirahat, kami juga boleh kembali belajar akan firman-Mu. Khususnya di dalam kesempatan sebagai wanita yang ada. Sepanjang minggu berjalan kami sudah lalui. Bahkan memasuki bulan yang baru ini pun kami juga rindu belajar dari setiap tokoh-tokoh firman Allah yang dimana kami sebagai para wanita yang ada boleh mengerti apa yang harus dilakukan di dalamnya. Itu sebabnya dalam kesempatan malam hari ini Tuhan berbicara buat masing-masing setiap wanita yang ada. Bahkan ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kasih dan lawatan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu yang terbatas ini, Tuhan urapi, Tuhan berkati, kami mulaikan apa yang menjadi kebersamaan kami ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, puji Tuhan. Shalom, selamat malam, wanita dikasih Tuhan, kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan malam hari ini, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Nah di kesempatan malam hari ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Bika, ya. Jadi dari abjadnya A sampai B, nah sekarang kita masuk kepada Bika, kalau dalam versi bahasa Inggrisnya itu adalah Bitia, ya. Bitia, nah kalau dalam versi Lembaga Alkitab Indonesia itu adalah Bika, B-I-C-A, ya. Nah siapa ini? Nah itu kita akan lihat ya. Mari kita membaca di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat, 1 Tawarik pasal yang keempat, ya, pada ayat yang ke-17. Oke. Di dalam 1 Tawarik 4 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Anak-anak Ezra ialah Yeter, Meret, Efer, dan Yalon. Itulah anak-anak Bika, putri Firaun yang telah dikawini Meret. Ya. Perempuan ini melahirkan Miriam, Samai, dan Yisbah, bapak Moa. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada seorang wanita yang dikatakan sebagai Bika atau Bitia, ya, di mana dikatakan di situ sebagai putri Firaun yang telah dikawini oleh Meret, ya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, bahwa ada kata penyebutan Meret. Meret ini sebenarnya ya menurut tradisi Yahudi itu nama lain daripada Kaleb, ya. Jadi Kaleb yang bersama dengan rekan-rekannya untuk mengintai ya tanah Kanaan pada waktu itu, dan dia bersama dengan Yosua mengatakan hal yang positif. Nah ini yang terjadi, wanita yang dikasih Tuhan, bahwa dikatakan ada seorang yang bernama Bika, ya, putri Firaun yang telah dikawini oleh Meret. Siapa ini Bika atau Bitiah ini? Ya. Nah, wanita yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan apa yang menjadi keberadaannya, ya, bahwa Bitiah ini dibicarakan sebagai putri Firaun. Putri Firaun yang mana? Juga menjadi tradisi Yahudi bahwa putri Firaun yang dimaksud ini adalah putri Firaun yang mengangkat Musa, ya. Dalam kesempatan di mana waktu itu Musa ada di Sungai Nil, ya. Nah inilah yang menjadi keadaannya, ya. Jadi hal ini adalah hal yang menjadi keberadaan daripada Bitia atau Bika, ya, dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu dituliskan BICA, tapi dalam terjemahan bahasa Inggris itu yaitu BITHIAH, ya, Bitia. Jadi ini nama yang sama. Nah, sekarang kita melihat bahwa dalam keberadaan daripada Bitiah ini, ya, itu adalah
nama adopsi dari Yudaisme. Jadi namanya yang sebenarnya itu dari Mesir itu bukan Bitia atau Bika. Ya. Itu adalah nama yang diubahkan ketika Bitia menerima Yahweh, menerima Allah, ya, sebagai Allah Israel yang menjadikan dirinya percaya kepadanya dan menjadikan Allah Israel ini sebagai Tuhan dalam hidupnya. Itu yang menjadi catatan sejarah, ya, bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Bitia. Bitia ini kembali kita lihat di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat dikatakan di situ bahwa ayat 17, anak-anak Ezra ialah Yeter, Meret, Efer, dan Yalon. Itulah anak-anak Bika, putri Firaun yang telah dikawini Meret. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Saya berdoa, saya berharap setiap wanita dalam kesempatan keluarga ajaib sabdanya wanita ini memiliki pengetahuan, ya, yang benar dan baik tentang firman Allah, dan salah satunya juga adalah berkaitan dengan tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ya. Dituliskan oleh Alkitab bahwa Bika adalah putri Firaun. Ya, jadi di sini kita bisa mengerti bahwa ketika Musa pada waktu itu diangkat oleh Bika, ya, itu adalah merupakan hal yang luar biasa. Bika mengangkat Musa menjadi anak adopsinya, ya, dan dia yang membimbing, dia yang mengarahkan daripada Musa, sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan Musa, ya, jelaslah, ya. Nah, apa yang menjadi latar belakang pembantaian yang dilakukan oleh papanya? Jadi begini, kenapa sih, pertanyaan gini, kenapa sih putri Firaun kok jadi nyebrang? Jadi percaya kepada Allah Yehova atau Allah Yahweh, ya, Allah Elohim atau Allah Bapa di surga. Sementara dia sebagai seorang putri Firaun, yang jelas Alkitab katakan putri Firaun, yang artinya dia diajarkan dalam penyembahan kepada dewa-dewa sebagai pemahaman daripada agama Mesir. Tetapi dia akhirnya menikah dengan Kaleb, ya. Nah, ini yang menjadi satu pertanyaan. Kenapa kok putri Firaun bisa menyeberang, bisa memiliki keinginan besar untuk percaya kepada Allah? Nah, mari kita lihat dalam kitab Keluaran, ya. Di dalam kitab Keluaran pasal yang kedua, kita lihat di sini dikatakan demikian, ya. Keluaran pasal yang kedua, Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Kenapa disembunyikan? Kan begitu pertanyaannya. Jadi pada waktu dikatakan, ya, di ayat ini tidak disebutkan, tetapi kita tahu bahwa ayah daripada Musa adalah Amram, ibu daripada Musa adalah Yokhebed. Ya. Nah, ayat ini mengatakan demikian, bahwa ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya di rumahnya. Kenapa kok dia begitu takut? Sehingga dikatakan ada rentang waktu selama 3 bulan disembunyikan. Loh, itu kan anaknya. Wanita yang dikasih Tuhan, rupanya dalam peristiwa, ya, kita lihat dulu sebentar, ya. Kita mundur ke satu pasal, dalam Keluaran pasal yang pertama. Oke, kita tahu bagaimana akhirnya, ya, di dalam kesempatan ketika orang-orang Israel ini makin bertambah, ya, di mana dikatakan dalam ayat yang ke-8, kemudian bangkitlah seorang raja baru, ya, Firaun maksudnya, pemerintah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ini Firaun yang lain. Oke. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita.
Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, janganlah bersekutu nanti dengan musuh kita, ya. Jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Nah, ini ketakutan-ketakutan yang sudah timbul. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Oke. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Ya, setelah mulai terjadi yang namanya keberadaan-keberadaan daripada orang Israel, ya, yang mampu untuk berbanyak, dan juga bukan hanya itu, mereka pun juga mampu untuk berhasil dalam pandangan orang-orang Mesir pada waktu itu. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Ayat 15, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang bernama Pua, katanya. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka lebih kuat. Sebelum bidan datang mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Ya. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkan segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Nah, wanita yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi sebenarnya bahwa ada sesuatu menurut tradisi Yahudi, di mana pada waktu itu Firaun terkena tulah. Ya. Nah, waktu dia terkena tulah, maka dia memerintahkan kepada para ahli-ahli nuzumnya atau ahli-ahli pengobatannya untuk mengobati dirinya. Namun sepertinya tidak ada yang dapat menyembuhkan. Lalu diberitahulah bahwa sakit pada tubuhnya itu dapat disembuhkan dengan cara apa? Dengan cara dilulurkan, ya, dengan darah bayi-bayi Ibrani. Bayangin hal yang disampaikan seperti itu, ya, kepada Firaun. Nah, salah satu yang menjadi pendorong kenapa bayi-bayi itu dibunuh, ya seperti itu juga. Gitu loh, hal-hal ini yang menjadi dasarnya. Hal-hal ini yang mendorong sehingga Firaun berupaya untuk melakukan hal demikian. Nah, ini menurut Talmud, ya. Menurut tradisi daripada Yahudi itu yang diceritakan. Keberadaan daripada peristiwa itu yang melatar belakangi. Kita juga akhirnya mengerti, ya Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana cerita tadi pagi saya jelaskan berkaitan dengan kenapa Yesus datang, ya salah satunya juga karena ada pembantaian anak-anak, ya, yang dilakukan oleh Herodes. Ya, Herodes mencoba untuk melakukan hal-hal yang jahat. Nah, kembali kepada Bitiah atau Bika. Jadi selanjutnya kita tahu, ya, di dalam Keluaran pasal yang kedua, ya, kembali kita dalam Keluaran pasal yang kedua, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Ini maksudnya adalah Amram dan Yokhebed, ya. Lalu dua, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikan 3 bulan. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan. Perhatikan di sini. Jadi pada waktu itu alasannya seperti itu. Jadi anak laki-laki yang baru lahir, pokoknya yang usia di bawah 2 tahun itu harus diambil, disembelih darahnya, karena itu untuk menyembuhkan tulah yang dialami oleh Firaun. Nah, ini menurut versi Talmud. Ya. Dan apa yang dikatakan di situ? Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya lah bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tepi berau di tepi sungai Nil.
Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maksudnya kakaknya Musa, yaitu Miriam. Ya. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Ya. Tidak disebutkan namanya. Tidak disebutkan namanya. Siapa nama putri Firaun ini? Ya. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Tiberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan itu mengambilnya. Ya. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Kenapa dia bisa berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani? Coba kita berpikir secara nalar yang normal. Kenapa putri Firaun bisa menebak dan secara tepat mengatakan ini pasti bayi orang Ibrani? Loh, karena dia melihat setiap hari peraturan, ketentuan, ketetapan, perintah yang dilakukan oleh ayahnya, dalam hal ini Firaun, untuk membantai orang-orang Ibrani. Dan tentunya ada latar belakang di mana putri Firaun berkata, tentulah ini bayi Ibrani. Kenapa? Karena memang sudah ada perintah seperti itu. Bunuh anak-anak Ibrani. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat hal-hal apa yang menjadi dasar. Kalau kembali kepada pertanyaannya. Kenapa putri Firaun kok menjadi percaya kepada Allah? Karena dia sudah melihat, dia mendengar bagaimana hal-hal yang ditetapkan oleh papanya Firaun dalam hal ini. Ya. Jadi kita mengerti di sini paling tidak seperti itu. Maka dikatakan apa? Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada Firaun, ayat yang ke-7, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkata putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Perhatikan di sini sikap hatinya. Dia adalah seorang putri daripada Raja Mesir, ya. Dan jelas-jelas apa yang menjadi kebencian daripada Firaun kepada orang-orang Israel atau orang-orang Ibrani itu sangat besar. Kenyataannya dia sampai suruh itu bidan-bidan Sifra dan Puah untuk membunuh anak-anak yang baru lahir. Nah, perhatikan di sini. Satu sikap hati yang luar biasa dari seorang wanita yang bernama Bitiah atau Bika, yang adalah seorang putri Firaun. Dia bilang, susukan, nanti aku akan memberi upah kepadamu. Ya. Dengan kata lain bahwa dia memberikan dirinya sebagai jaminan dari apa yang akan terjadi di dalam kesempatan ketika terjadi sweeping, ketika terjadi pemeriksaan. Waktu Musa menangis, waktu Musa meminta susu atau ASI, bukankah dia akan berteriak menangis? Itu kan adalah suara yang satu nada seluruh dunia yang namanya bayi. Pernahkah kita terpikir akan hal itu? Bahwa ketika terjadi tentara-tentara Mesir mensweeping rumah-rumah yang ada dan terdapatlah yang namanya rumah Yokhebed dengan anak bayi laki-laki. Kira-kira apa yang akan terjadi? Akan dirampas. Tetapi itulah dia yang menjadikan artinya Musa bisa hidup. Kenapa? Karena dalam konteks ini, mamanya yaitu Yokhebed menjadi inang pengasuhnya. Sehingga dalam kesempatan ketika prajurit-prajurit Mesir mengadakan sweeping dan menemukan itu, dia tinggal bilang saja, ini anak putri Firaun. Paham ya setiap wanita ya. Jadi di sini kita melihat bahwa luar biasa keberadaan putri Firaun tersebut. Nah, itulah yang menjadi penyebabnya ya, ketika akhirnya di mana dikatakan putri Firaun ini akhirnya memasang dirinya ataupun juga istilahnya menjamin dirinya
kepada setiap tentara yang akan memeriksa Yokhebed. Kan itu akan dikonfirmasi, benar nggak ini anaknya putri Firaun? Benar. Makanya akhirnya Musa selamat. Kan logika sederhananya gitu loh. Kan di sweeping dong. Nggak mungkin Musa dibekap untuk tidak menangis. Ada saatnya dia menangis. Waktu dia menangis, tentu ada orang, ya namanya juga dalam kehidupan bermasyarakat. Ada yang senang, ada yang nggak senang. Seandainya tetangganya punya anak laki-laki juga, ditangkep, dibawa. Terus anaknya Yokhebed juga laki-laki, nggak ditangkap, nggak dibawa. Iri nggak? Iri pasti. Dan kemungkinannya apa? Kemungkinannya bisa dia mulai memberitahu kepada prajurit-prajurit Mesir bahwa di sini ada rumah ini. Tetapi ketika prajurit itu mensweeping dan menemukan Musa ada di rumah itu, apa yang dikatakan oleh Yokhebed? Saya sebagai inang pengasuhnya yang dibayar untuk menyusui daripada anak ini yang sudah diadopsi oleh putri Firaun. Wah, luar biasa hati seorang wanita yang bernama Bitiah ini. Ya. Nah, kita lihat lebih jauh lagi. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Ya. Dan menamainya Musa. Ya. Sebab katanya karena aku telah menariknya dari air. Ini luar biasa. Jadi nama Musa itu bukan nama Ibrani. Nama Musa itu adalah nama Mesir. Ya. Yang diberikan kepada Musa pada saat itu. Yang artinya adalah karena aku telah menariknya dari air. Nah, mari kita lihat pelajaran penting apa yang bisa kita pelajari wanita yang dikasih Tuhan berkaitan dengan Bitiah atau Bika ya, sebagai putri Firaun. Ya. Jadi jelas di dalam apa yang menjadi keberadaan putri Firaun ya. Ini adalah hal yang terjadi di dalam keberadaannya ya. Jadi saya katakan tadi bahwa sesungguhnya bagaimana hal yang dialami oleh Bitiah ya, di mana dia mengalami hal-hal yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, mari kita mempelajari apa yang menjadi pelajaran penting yang bisa kita pelajari di dalam keberadaan daripada Bitiah ya. Jadi ini unik nih. Kenapa saya katakan unik? Tidak dikatakan nama Mesir daripada putri Firaun ya. Tetapi dia mengangkat orang Ibrani dalam hal ini Musa dan memberi namanya sebagai nama Mesir ya. Nah, sebaliknya Bitiah ini adalah nama Ibrani, bukan nama Mesir. Jadi nama Mesirnya siapa nggak tahu. Gitu. Tetapi dia disebutkan sebagai Bitiah, yaitu apa? Artinya adalah putri Allah, putri Yehova. Ya. Itu arti nama Bitiah. Jadi boleh setiap ibu ya yang memiliki anak ya menamakan anaknya itu Bitiah. Itu bukan nama Mesir. Ya. Itu bukan nama Mesir. Itu nama Ibrani yang artinya adalah putrinya Allah, ya putrinya Yehova. Nah kita lihat di sini, oke, bahwa apa yang menjadi kebenarannya. Yang pertama, yang dimiliki oleh Bitiah, dia adalah seorang wanita bangsawan. Ya, tentunya dia adalah seorang wanita yang merawat keberadaan dirinya. Tentunya boleh saya katakan lagi bahwa ia cantik. Ya. Dan bukan hanya cantik, tetapi dia juga kaya sebagai putri Firaun. Dan kita tahu dalam cerita bagaimana Mesir memiliki kekayaan yang sedemikian rupa. Tetapi apa yang bisa kita dapat dalam pelajaran pada malam hari ini? Bahwa seorang yang memiliki kecantikan, kekayaan, bahkan berdarah bangsawan, sekelasnya putri Firaun, ya, ia tidak menjadi sombong. Ya, ia tidak menjadi sombong.
Kadangkala kita tidak melihat ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab wanita, ya, untuk jangan berlaku sombong. Kita seringkali menganggap bahwa kepemilikan yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki, ya, bahkan juga posisi yang dimiliki sebagai seorang anak orang kaya kah, sebagai anak konglomerat kah, sebagai anak pengusaha kah, sebagai anak apalah yang memiliki kekayaan, kadangkala akhirnya kita menjadi orang yang lupa diri. Pelajaran yang kita pelajari dari Bitiah, dia adalah seorang anak dari raja. Dengan kata lain dia memiliki darah bangsawan. Dia pasti cantik, ya, dan dia pastinya kaya. Tapi luar biasa, hatinya luar biasa perhatian. Ya, ini hal yang pertama yang perlu untuk kita ingat. Dan apa yang terjadi? Ya, kembali kita lihat ya sikapnya nih. Ini dalam posisi itu nih, posisi orang kaya, seorang bangsawan, ya. Dan apa yang dikatakan? Ayat yang kelima dari Keluaran pasal yang kedua. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ya, perhatikan di sini. Saya melihatnya ada kepedulian. Ya, saya melihatnya ada kepedulian. Ada kepedulian yang tinggi dari seorang wanita yang bernama Bitiah ini. Loh, kalau misalnya itu adalah, kan buktinya begini, buktinya dia tahu kok, itu bayi dan itu adalah bayi Ibrani, ya kan? Tapi dia tetap suruh, untuk apa? Untuk merawatnya. Ini sikap hati yang luar biasa, wanita yang dikasih Tuhan. Seandainya setiap wanita memiliki hati demikian, peduli aja, peduli akan apa yang menjadi kebutuhan suamimu, peduli untuk apa yang menjadi kebutuhan daripada anak-anakmu, peduli untuk apa yang menjadi kebutuhan mertuamu, ya, sebaliknya pun demikian sebagai mertua peduli apa yang menjadi kebutuhan menantumu. Inilah hati yang diinginkan Allah dalam kehidupan seorang wanita. Seorang yang kaya, seorang yang cantik, seorang yang memiliki garis keturunan bangsawan, tapi memiliki kepedulian yang tinggi, nggak jadi sombong. Ini luar biasa. Itu sebabnya kembali di sini mari sebagai wanita yang dikasih Tuhan, ya, yuk kita lihat apa yang menjadi kebenarannya, ya. Yang berikutnya bahwa kembali saya katakan tadi, ketika ia berkata bahwa, ya, di mana dikatakan demikian dalam ayat yang selanjutnya, ketika dibukanya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Loh, dia udah tahu loh. Dan bukan cuma sampai di situ, wanita yang dikasih Tuhan, ya, apa yang dilakukan di dalam pasal yang pertama, ini jelas loh, perintahnya loh. Lalu ayat 22, Keluaran 1 ayat 22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Perintahnya jelas loh. Perintah dari seorang Firaun, perintah dari seorang raja, ya, yang begitu sadis, suruh bunuh anak-anak kecil. Dan bukan tidak mungkin putri Firaun mendengar akan hal itu, tetapi ini yang saya bilang, dia berani pasang badan. Dia berani memberikan dirinya untuk menjamin keselamatan Musa. Ini kan luar biasa. Ini luar biasa. Saya cuma mau mengingatkan karena ini adalah programnya wanita. Ya. Saya hanya mau mengingatkan setiap ibu, setiap wanita, belajarlah untuk mengorbankan dirimu dalam artian pasang badan untuk apa yang menjadi kekurangan anak-anakmu. Mungkin dia tidak mengerti dalam pelajaran-pelajaran sekolahnya. Mungkin dia tidak mengerti di dalam apa yang menjadi pergaulan-pergaulan dengan teman-temannya. Sudahkah ibu, sebagai seorang wanita, yang memberikan arahan,
yang memberikan kasih sayang, yang memberikan bimbingan dengan penuh kasih, dengan penuh kebanggaan. Hampir-hampir rata-rata, "Nona, nona, masih," gitu, ya kan? Kayaknya sesuatu yang sangat sering dan umum, ya. Nah, kita belajar dari seorang Bitya, seorang yang bahkan berani mengorbankan dirinya apabila terjadi kemurkaan ayah. Janganlah kalau anak ada masalah, kalau anak ada persoalan, ibu bukannya memberikan pertolongan atau perlindungan kepada anak, begitu dimarahin oleh papanya, ya kan? Misalnya seorang anak dimarahin oleh papanya, Matthew misalnya, ya. Atau Edward misalnya, dimarahin sama papanya. Ibu tahu bahwa dia akan dimarahin oleh papanya. Bukannya ibu mencoba untuk meredam, ya, atau paling tidaklah ibu diamlah, ya. Tapi kan ini enggak. Kadang-kala justru menambah-nambah, iya ini Pak, iya Pak. Kemarin juga tahu nggak Pak, itu dia begini-begini loh Pak. Aduh, kayak kan begitu. Aku sampai kesel banget Pak. Bu, bukan begitu seharusnya. Ketika papanya memarahi anak ibu, biarkan dulu. Setelah itu baru panggil dia dan peluk dia. Papa beri nasihat buat kamu itu karena papa sayang kamu. Sebagaimana mama sayang kamu. Itu sebabnya kamu harus berubah nak. Itu sebabnya kamu harus ikutin apa yang mama sampaikan. Kan gitu harusnya. Ya. Itu sebabnya saya katakan bahwa bagaimana seorang wanita harus memasang badan. Dalam hal ini kita bicara dalam konteks Bitya. Ketika dilihat bahwa ini adalah anak orang Ibrani, maka dia malah panggil mana? Suruh disusui, lalu nanti selanjutnya saya akan bayar upahnya. Ini luar biasa, ya. Ayolah sebagai wanita yang dikasih Tuhan, sekali lagi dalam kesempatan ini ya, belajarlah berani untuk mempertaruhkan, ya, mempertaruhkan kehidupan atau nyawanya loh. Bayangin, pertanyaan saya, memang Bitya atau putri Firaun ini kenal siapa itu namanya Yokhebed, siapa itu namanya Amram, siapa itu namanya Miriam, dan siapa itu bayi itu? Kenal? Enggak. Iya kan? Enggak tuh. Putri Firaun enggak tahu. Yang dia tahu ini anak Ibrani. Kenapa dia bisa begitu yakin dan tahu anak Ibrani? Ya karena papanya yang memberikan perintah untuk membunuh semua anak-anak Ibrani. Dari situ makanya dia tahu kenapa ini ada dibuang. Kenapa anak ada dibuang? Karena dia berpikirnya pasti ini anak Ibrani yang daripada dibunuh lebih baik dibuang. Artinya apa? Dia nggak kenal. Siapa anak ini? Nggak kenal, nggak tahu. Tapi dia berani untuk mempertaruhkan nyawanya. Untuk melawan perintah papanya. Yang mana papanya memerintahkan bunuh anak-anak Ibrani. Tetapi dia bilang apa? Rawat. Sebaliknya. Hebat loh. Nggak banyak Alkitab mencatat tentang Bitya ini. Tetapi di dalam keberadaan Bitya ini, secara peristiwa yang terjadi, itu hebat. Saya katakan tadi bahwa Talmud ataupun juga para ahli-ahli Yahudi sependapat yang disebutkan sebagai Bitya ini adalah putri Firaun yang menyelamatkan Musa. Jadi ini adalah hal yang luar biasa yang dimiliki oleh Bitya. Orang yang kaya, orang yang cantik, berdarah bangsawan, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi. Dan bukan hanya memiliki kepedulian, tetapi berani mempertaruhkan nyawanya untuk seorang anak bayi yang dia nggak kenal. Bahkan seorang anak Ibrani yang adalah musuh Raja Raja Mesir.
Oleh karena itu dalam kesempatan malam hari ini, ya, apa yang bisa kita pelajari di dalam keberadaan daripada eh, Bitiah? Ya, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menolong seorang yang disebut sebagai bayi Ibrani. Pelajaran apa selanjutnya yang bisa kita pelajari dari Bitiah? Dia tidak mencari hadiah. Dia melakukan itu bukan karena untuk seperti yang sekarang ini, ya, menyelamatkan bayi lalu selfie. Kan begitu misalnya. Untuk apa? Untuk keberadaan daripada publisitas. Wah, ya. Untuk keberadaan daripada apa? Pansos atau ya itulah supaya menjadi sesuatu yang viral. Masa itu mana ada? Dan kita tahu bahwa dia adalah orang kaya. Apakah ketika dia menyelamatkan Musa dia dikasih hadiah? Enggak ada. Berarti di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Bitiah, dia tidak mencari publisitas. Dia tidak mencari hadiah. Dia enggak mencari balas budi. Enggak. Dia tulus lakukan itu. Seandainya setiap wanita mengerti apa yang menjadi ketulusan dari seorang Bitiah, wow, luar biasa. Saya kasih tahu lagi ya, kitab Amsal pasal 31, itu adalah tulisan Salomo untuk menceritakan tentang bagaimana wanita yang ada di situ, yang seluruh tradisi Yahudi menunjuk bahwa dia sedang bicara tentang seorang wanita yang mengacu kepada Bitiah. Yuk kita lihat ya. Oke, dalam Amsal ya, pasal yang ke-31. Oke, dikatakan demikian. Ya. Nah, kita lihat di sini. Oke, bagaimana dia mengatur ya. Perhatikan ya. Kalau kita lihat di sini apa yang dikatakan tentang keberadaan daripada seorang istri yang cakap. Ya, ini menggambarkan tentang Bitiah. Salomo sedang menceritakan itu. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Artinya Salomo tidak mungkin menceritakan itu sebagai suatu bentuk fantasinya. Ada contoh yang dia lihat, ada sosok yang dia lihat, dan disitulah makanya dia mengatakan hal ini tentang keberadaan sosok wanita tersebut. Yang mana saya katakan tadi bahwa tradisi Yahudi menunjuk bahwa hal ini menunjuk kepada Bitiah yang adalah putri Firaun, ya. Di mana dikatakan dia membagi tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang diingininya dari hasil tangannya, kebun anggurnya ditanaminya, ya. Ini kan seperti seseorang wanita yang memiliki keuangan yang baik. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ya, jadi ini adalah gambaran Raja Salomo menuliskan seorang wanita, sosok wanita yang menurut tradisi Yahudi, menurut Talmud, bahwa ini adalah menceritakan tentang Bitiah. Ya. Wow, luar biasa. Ya. Oleh karena itu, apa yang menjadi keberadaan setiap wanita dalam kesempatan malam hari ini, ya. Ayo belajar, ya. Kalau kita mengerjakan sesuatu, jangan mencari pujian lah.
Betul, ada kalanya setiap wanita itu ingin dipuji. Tapi jangan gara-gara engkau tidak dipuji, maka engkau jadi malas mengerjakan sesuatunya. Masak misalnya, mencuci misalnya, ya hal-hal yang biasa dikerjakan oleh pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Lalu wanita sebagai istri, sebagai ibu mengerjakan itu, ya sudahlah, nggak usah mencari-cari pujian, ya gitu. Terus kemampuan-kemampuan lain yang dilakukan oleh wanita sehingga akhirnya mencapai sesuatu hal yang menjadi prestasi. Ya udah, nggak usah mencari publisitas gitu. Kemampuan itu datangnya dari Tuhan, ya. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa belajar selanjutnya bahwa Bitia mengajarkan bahwa kehebatan itu bukan datang dari apa yang dikatakan, tetapi apa yang dilakukan, ya. Itu yang dituliskan di dalam kitab Amsal, ya. Menceritakan tentang hal tersebut sesungguhnya, gitu loh. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan malam hari ini, wanita yang dikasih Tuhan, belajar. Ayo kita melihat, ya, hal-hal yang terjadi di tengah-tengah keadaan dunia ini. Pelajaran apa yang bisa kita tangkap? Ketika kebencian, ya, ketika kemarahan yang hebat datang dari seorang Firaun untuk membunuh anak-anak, untuk membinasakan anak-anak yang ada. Tetapi muncullah seorang sosok wanita yang memiliki hati yang penuh dengan kasih. Dia melihat Musa dan dia akhirnya melakukan praktek kasih itu sendiri. Artinya kalau kita bicara keadaan dunia hari-hari ini, ya inilah dia dunia. Dengan segala upayanya, dengan segala triknya, dengan segala keadaannya, terus mencoba untuk membuat hal-hal di mana setiap wanita mengalami tekanan. Tetapi sekali lagi bahwa kasih mengalahkan kejahatan, ya. Ini penting untuk dipahami, belajar daripada Bitia, ya. Sebagai seorang putri Firaun, dia mendengar, dia melihat bagaimana kekejaman, ya, papanya yang melakukan tindakan-tindakan tersebut kepada orang-orang Ibrani. Tetapi sebagai seorang putri, dia tidak ikut-ikutan dengan apa yang menjadi perilaku papanya. Justru dia berbanding terbalik dengan papanya. Papanya yang bengis, papanya yang jahat, tetapi putri Firaun memiliki hati yang lembut, hati yang peduli, hati yang mengasihi. Ini juga harusnya menjadi bagian dalam kehidupan setiap wanita yang dikasih Tuhan, ya. Dan akhirnya apa yang kita lihat di dalam keberadaan daripada Bitia tidak gampang, ya, tidak gampang mengubah hal yang menjadi tradisi, hal yang menjadi budaya, hal yang menjadi kebiasaan dari seorang Mesir menjadi seorang Ibrani, ya. Dari seorang wanita Mesir dengan segala budayanya, dengan segala cara bicaranya dan sebagainya, maka dia harus menjadi seorang yang berubah, ya, dari seorang yang memiliki kebiasaan dalam ibadahnya penyembahan kepada berhala-berhala, lalu dia harus menyembah kepada Allah yang tidak terlihat. Secara wujudnya berhala-berhala terlihat, tetapi tidak bagi orang Ibrani menyembah kepada Allah dengan iman. Ini sesuatu hal yang tidak mudah dalam perubahan seorang yang berbeda budaya, tradisi, dan kebiasaan masuk kepada budaya, tradisi, dan kebiasaan yang baru. Seandainya setiap wanita mengerti akan hal ini, itu luar biasa. Kita ini yang selalu hidup dalam kedagingan, tanda petik ya, dipaksa untuk merubah kebiasaan-kebiasaan itu, dari kedagingan itu, untuk masuk ke dalam dimensi Allah, untuk masuk ke dalam dimensi roh. Caranya bagaimana? Sederhana saja.
mulai dengan perubahan mindset. Ketika kita berpikir bahwa saya bukan lagi warga dunia, saya adalah warga kerajaan surga, maka saya akan berperilaku sebagai warga kerajaan surga. Saya akan bertindak sebagai warga kerajaan surga. Saya akan berbicara sebagai warga kerajaan surga. Dan saya akan melakukan tingkah pola sebagai warga kerajaan surga. Kan begitu seharusnya. Dan itu yang dialami oleh Bitiah. Ya. Nah, inilah hal-hal yang perlu untuk diperhatikan oleh setiap wanita yang dikasih Tuhan. Jadi hal ini kiranya dapat menjadi satu pegangan, ya, di mana sebagai seorang yang mengalami keberadaan, ya, keluarga yang sedemikian, ya, jadi dia mengalami satu tantangan untuk perubahan. Saya berdoa setiap wanita yang dikasih Tuhan belajar dalam kesempatan Bitiah ini, ya, sebagai seorang berdarah bangsawan, orang yang kaya, orang yang cantik, tetapi juga ia menjadi orang yang peduli, orang yang penuh kasih, orang yang sungguh-sungguh mengasihi. Sehingga dia tidak perlu publisitas, dia tidak perlu yang namanya pujian, dia tidak perlu hadiah ketika dia mau untuk memberanikan diri menjamin keberadaan Musa dengan menyerahkan dirinya. Tanpa dia kenal siapa ini Musa sebelumnya, ya kan? Tetapi dia mau untuk hal itu. Sama, harusnya sebagai wanita pun demikian, ya, berani untuk lakukan hal demikian. Apalagi untuk keluargamu, apalagi untuk suamimu, apalagi untuk anak-anakmu, orang tuamu, mertuamu. Biarlah hal ini menjadi sebuah tekad yang kuat dalam kehidupan setiap wanita yang ada, ya, dan akhirnya belajar untuk berubah. Berubahlah dari karakter-karaktermu yang buruk. Berubahlah dari karakter-karaktermu yang tidak benar. Dan di dalamnya nama Tuhan akhirnya ditinggikan dan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ya. Wanita yang dikasih Tuhan, kita bersyukur dalam kesempatan malam hari ini. Dan biarlah kiranya apa yang menjadi kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini berkaitan dengan tokoh-tokoh Alkitab yang ada. Sebagai wanita-wanita yang ada dalam Alkitab, itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan setiap wanita yang ada, ya. Berubahlah dan teruslah mengasihi Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan malam hari ini memasuki minggu yang baru, memasuki bulan yang baru. Kami belajar dari seorang yang bernama Bitiah atau Bika, sebagai seorang putri Firaun, yang adalah seorang yang memiliki darah bangsawan, yang memiliki kecantikan, yang memiliki kekayaan. Namun kami belajar sebagai wanita yang ada, betapa lemah lembut hatinya, betapa sangat peduli dia akan sekitar. Bahkan dia pun berani mempertaruhkan nyawanya ketika tahu bahwa ada perintah dari papanya untuk membunuh anak-anak Ibrani, tetapi dia sendiri yang menyelamatkan anak Ibrani, dalam hal ini Musa. Tuhan, kiranya hal ini juga boleh menjadi satu tekad yang kuat dalam kehidupan setiap wanita yang ada. Bahkan dalam kesempatan di mana ia mau berubah dari adat, kebiasaan sebagai seorang Mesir, dan dia menjadi seorang Ibrani. Tuhan mampukan Bitiah, mampukan setiap wanita yang ada, sebagaimana Tuhan mampukan Bitiah. Dan akhirnya kami juga berdoa, Tuhan, biarlah kiranya kemampuan yang dimiliki oleh Bitiah juga dimiliki oleh setiap wanita-wanita yang ada. Dan mereka boleh menjadi terang, menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan, baik sebagai seorang istri, maupun sebagai seorang ibu, maupun juga sebagai seorang mertua atau menantu, sebagai seorang adik ataupun kakak. Tuhan, tolong setiap wanita yang ada. Dan hamba percaya hal-hal baik yang daripada Tuhan terus menyertai dalam kehidupan setiap wanita yang ada. Dan akhirnya wanita dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan pengurapan persekutuan daripada Allah Roh Kudus, turun atas kehidupanmu, atas keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa muda masa tuamu, bahkan anak dan cucumu. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga akan memasuki istirahat kami, tidur kami, dan kami percaya Tuhan yang menjaga, melindungi, dan memberkati. Kami akhiri kebersamaan kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wanita dikasih Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah
satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.